Indonesia, khususnya warga Grobogan. Saat ini kita akan berbincang asik lagi terkait Pilkada 2024 Kabupaten Grobogan. Saat ini saya ditemani salah satu tim pemenangan pasangan Bambang Catur, Bapak Ali Rukanto. Nah, selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mas. Mungkin bisa say hello kepada warga Kabupaten Grobogan yang melihat tayangan kita saat ini. Selamat sore harian Setempat TV maupun masyarakat Grobogan dimanapun berada. Kami hadir di sini dalam rangka akan menyampaikan beberapa hal terkait isu yang berkembang di masyarakat, yaitu menyangkut Pilkada Grobogan 2024. Kita ngobrol asik aja, santai aja. Pak Ali, sebagai salah satu tim pemenangan pasangan Bambang Catur, Pak Ali, pertarungan pasangan calon di Kabupaten Grobogan cukup sengit dan ini sudah ramai dibicarakan di kontak-kontak media sosial, baik melalui YouTube, TikTok, IG ataupun medsos yang lain. Pak Ali sendiri dalam menyikapi terkait itu Bapak, kemarin pasangan Bambang Catur sudah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Grobogan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Bagaimana kubu pasangan Bambang Catur ke depan dalam kontestasi Pilkada Grobogan 2024? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Mas. Perlu kami sampaikan bahwasanya paslon Bambang Catur sudah siap berkontestasi Pilkada Grobogan 27 November yang akan datang, di mana pasangan Bambang Catur sudah mendaftar ke KPU Grobogan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa maupun partai non-parlemen di Grobogan, salah satunya Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Amat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Garuda, dan lainnya. Dalam arti gini ya, untuk persiapan sendiri kita memang sebentar lagi ya, kita bulan November tanggal 27 November ya, kita sudah memasuki tahapan pemilihan atau coblosan langsung. Mungkin bisa dipresentasikan berapa persenkah persiapan saat ini untuk menghadapi Pilkada Grobogan 2024? Terima kasih Mas, kami sampaikan bahwasanya Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai pengusung Bambang Catur maupun partai non-parlemen sudah siap bertarung mengambil suara rakyat di Grobogan yang jumlahnya kurang lebih hampir 1.124.000. Di sini paslon Bambang Catur cukup optimis. Kenapa kami katakan optimis? Warga masyarakat Grobogan menghendaki perubahan, Mas, di mana diwujudkan partisipasi saat mengantar pendaftaran paslon Bambang Catur di KPU. Seluruh elemen masyarakat, partai pengusung maupun partai pendukung, juga segenap relawan, Mas, tumpah ruah berbondong-bondong, yaitu dengan tujuan Grobogan makmur. Jadi memang kemarin kita sempat menyaksikan juga Pak terkait yang mengantarkan pasangan Batur ke KPU itu sungguh luar biasa. Kurang lebih kemarin ada sekitar 5.000 gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah itu memang satu hal memang dari hati rakyat atau mungkin sebelumnya sudah dipersiapkan secara khusus untuk mengantarkan pasangan Batur ke KPU Kabupaten Grobogan?
Iya Mas, sangat benar sekali. Kalau persiapan khusus tidak ada Mas. Namun seluruh relawan yang sudah terbentuk berdarah-darah berkeringat untuk Bambang Catur sangat merindukan bahwasanya Bambang Catur bisa mendaftar di KPU Mas. Terbukti sudah bisa mendaftar. Saat seluruh pendukung, simpatisan maupun relawan berkumpul di Hotel Grand Master Maudadi, di situ juga ada acara kumpul bareng seluruh pendukung relawan partai pengusung maupun pendukung, juga ada acara deklarasi Mas. Di situ yang dimotori oleh partai PKB ataupun Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai pengusung utama Bambang Catur di Pilkada 2024 Grobogan. Jadi memang bukan hanya dari simpatisan pendukung untuk Batur, bahkan ada ratusan itu penjual somai dan pedagang-pedagang keliling itu ikut meramaikan, bahkan merelakan dagangannya untuk diberikan kepada para peserta yang mengikuti pendaftaran ke KPU. Apakah itu juga memang dari hati mereka masing-masing atau mungkin seperti apa itu Pak? Untuk bisa dijelaskan? Ya, tentunya masyarakat bisa melihat Mas ya, euforia ataupun kegembiraan seluruh masyarakat Grobogan dari relawan partai pengusung maupun pendukung. Juga tidak luput ada sekitar 20 pedagang kecil Mas, penjajah makanan anak. Di situ kami menemui salah satu yaitu penjual pentol Mas ya, siomay rasanya dari Mas Bambang Purnomo dari warga Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan Mas. Ketika saya tanya Mas Bambang Purnomo itu apa Mas ya, bahasanya merindukan Pak Bambang Catur ini bisa mendaftar di KPU karena jauh-jauh hari banyak isu santer terdengar di masyarakat bahwasanya Pak Bambang Catur ini tidak bisa mendaftar, yang akhirnya ada sedikit pemahaman Pilkada Grobogan melawan bumbung kosong Mas. Nah, saking senangnya, riangnya, saking bahasanya orang Jawa itu saking terenyuhnya, artinya pedagang kecil merelakan jajanannya digratiskan kepada pendukung relawan Bambang Catur saat di Grandmaster tanggal 29 pagi Agustus tersebut. Pemirsa yang selain sebagai tim pemenangan pasangan Bambang Catur, Pak Ali merupakan salah satu aktivis Kabupaten Grobogan yang mungkin sudah banyak yang kenal tentang beliau. Pak Ali mungkin bisa disampaikan terkait pembangunan jalan di Kabupaten Grobogan yang selalu diklaim oleh tim paslon yang lain, terkait capaian hingga saat ini dikabarkan sudah mencapai 86% atau sekitar 810,12 km. Mungkin sedikit banyak Pak Ali bisa mengurai terkait klaim 86% tersebut. Terima kasih Mas, ataupun dari Harian Super TV perlu kami luruskan. Akhir-akhir ini banyak berkembang informasi, namun sejatinya informasi itu juga tidak bisa 100%. Kenapa saya katakan itu Mas? Saat ini tahun 2024 kepemimpinan Bupati Grobogan Ibu Sri Sumarni, memang beliau sudah membangun jalan kabupaten sepanjang 810,12 km ataupun setara 86%. Namun 86% itu bukan seluruhnya keberhasilan dari Bupati Grobogan Ibu Sri Sumarni. Perlu diketahui Mas, pemirsa Harian Super TV, angka 86% itu diawali keberhasilan beliau
Pak Bambang Pujiono, Berarti bupati sebelum iya, era bupati masa Ibu Sri sebelumnya itu Sumarni. menjabat 2 periode. Beliau Pak Bambang Pujiono saat itu berpasangan dengan Pak Icek Baskoro sudah membangun atau berhasil membangun jalan kabupaten sepanjang 376,80 kilometer ataupun 40%. Artinya Ibu Sri Sumarni menjabat 10 tahun ini, Mas, 2 periode, beliau Ibu Sri Sumarni berhasil membangun jalan kabupaten 46% atau setara 433,32 kilometer. Itu, Mas. Namun yang membedakan sedikit, Mas, saat Pak Bambang Pujiono menjabat bupati 2 periode, sudah mewujudkan pembangunan jalan 40%, murni mengandalkan APBD Gerobogan. Namun untuk kepemimpinan Ibu Bupati saat ini, Bu Sri Sumarni, membangun jalan kabupaten sepanjang 433,32 km atau 46%, Mas, itu dengan hutang pada Bank Jateng, yaitu yang pertama 200 miliar, yang kedua 115 miliar dengan total 315 miliar. Begitu yang benar, Mas. Jadi angka 86% ini berarti mulai dari masa kepemimpinan Bapak Bambang Pujiono hingga Ibu Sri Sumarni, seperti itu ya Pak? Datanya seperti itu ya. 86% itu berarti sebelum kepemimpinan Bu Sri hingga kepemimpinan saat ini. Betul, Mas. Saat Ibu Sri Sumarni menjabat 2 periode ini kan sudah melanjutkan pembangunan bupati sebelumnya, yaitu Pak Bambang Pujiono dan Pak Icek. Perlu kami tegaskan sekali lagi, Pak Bambang Pujiono berpasangan dengan Pak Icek saat itu bupati dan wakil bupati sudah mewujudkan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 376,80 km atau 40%. Artinya kan kepemimpinan Ibu Sri Sumarni dan Pak Bambang Pujianto ini kan menghasilkan pembangunan jalan kabupaten 46% ataupun 433,32%. Begitu yang benar, Mas. Ini juga topik yang trending di media sosial terkait pupuk, Bapak. Sementara ini memang menjadikan salah satu masyarakat bawah, khususnya para petani, sangat menjerit terkait kelangkaan pupuk di setiap akan musim tanam. Kuota pupuk subsidi di Kabupaten Gerobogan tahun 2024 terbesar untuk nasional. Apakah ada langkah khusus tentang pupuk bersubsidi di era Bupati Pak Bambang Pujiono maupun di era Bupati Ibu Sri Sumarni saat menjabat sekarang? Baik, Mas. Perlu kami sampaikan juga agar masyarakat menjadi terang benderang, Mas. Di Gerobogan ini mayoritas penduduknya adalah petani. Betul. Petani itu ada 2, Mas, buruh tani maupun petani. Artinya kalau buruh tani itu tidak punya tanah garapan, murni menyewa. Kalau petani itu punya tanah garapan sendiri. Nah, untuk hal pupuk, Mas, ini menjadi kasus yang klasik. Bukan kasus ya, kami menyorotinya menjadi masalah yang klasik. Kenapa saya katakan tentang pupuk bersubsidi ini klasik? Lagi-lagi saat Bupati 2 periode yang kemarin sebelum Ibu Sri Sumarni menjabat itu Pak Bambang Pujiono dan Pak Icek Baskoro. Pupuk bersubsidi di Kabupaten Gerobogan saat itu Pak Bambang Pujiono menjabat itu hanya sekitar 75.000 ton, Mas. Saat ini kota pupuk bersubsidi yaitu urea Gerobogan tertinggi atau terbesar di skala nasional, yaitu 83.285 ton, Mas. Artinya apa? Kenapa saya katakan klasik? Lahan pertanian di Gerobogan ini ataupun areal hamparan sawah ini yang disebut dengan LP2B, Mas, ataupun lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di situ disebutkan, Mas, di Perda nomor 7 tahun 2012, LP2B ini tidak boleh digunakan untuk industri. Kenapa dilarang? Karena LP2B ini harus lestari, harus
memadai untuk kecukupan pangan Grobogan, yaitu Grobogan terkenal dengan lumbung pangan nasional, artinya Grobogan menjadi penyangga pangan nasional. Kalau lahan pertanian pangan berkelanjutan tadi berkurang, manakala produktivitas petani yaitu padi akan berkurang, Mas. Artinya apa? Makanya dari peran pemerintah Grobogan untuk pupuk ini sangat menyulitkan. Yang tadi kami sampaikan dengan data real 83.285.000 ton, namun arealnya di RDKK, di LP2B itu sudah real dan jelas. Kenapa? Pupuk didapat oleh petani ini sulit dan mahal. Artinya kan ada oknum yang bermain, Mas. Maka petani di Grobogan, ayo kita rubah pemikiran kita bersama, yaitu menghendaki perubahan dengan calon pemimpin Grobogan ke depan yang akan berkontestasi di 27 November, yaitu Bapak Bambang Pujiyanto berpasangan dengan Bapak Catur Sugeng Susanto. Begitu, Mas. Jadi memang ini satu hal yang memang setiap musim tanam para petani selalu menjerit, apalagi dengan lahan LP2B Kabupaten Grobogan yang seluas 72.934 hektar. Ataukah memang sebenarnya untuk kebutuhan pupuk sendiri dengan kuota seperti itu sebenarnya harusnya tercukupi, atau mungkin memang dengan jumlah yang sangat besar itu belum mencakup untuk kebutuhan petani? Begini, Mas, petani itu kan menjadi penerima manfaat, artinya kebutuhan pupuk harus didapat dengan mudah. Kenapa didapat dengan mudah? Petani itu sudah tersistem di RDKK, Mas, rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Di situ kebutuhan petani dengan areal hamparan itu untuk pupuk itu sudah tercantum, Mas. Makanya pemerintah mengembar-gemborkan program pertanian harus pemupukan berimbang. Tujuannya satu, ketika petani bisa melaksanakan pemupukan berimbang, pola tanaman pangan khususnya padi baik di MT1 maupun MT2 hasilnya akan melimpah dan hasil panen akan bisa dicapai dengan baik, Mas. Begitu, Mas. Jadi mungkin nanti untuk salah satu program tim pemenangan dan tim pasangan Batur, salah satunya adalah mempermudah pupuk untuk petani. Seperti itu dia, Pak? Iya, salah satu visi misi atau program prioritas dari Bambang Catur satu, Mas. Karena di Grobogan ini daerah agraris, petani khususnya, pupuk harus dipermudah, pupuk harus murah. Namun kaitan dengan pupuk mudah itu tentunya ada regulasi yang melekat, Mas. Ketika seluruh kebijakan dijalankan dengan regulasi yang sudah ada, petani khususnya di Grobogan akan mendapatkan pupuk dengan mudah dan murah. Murah itu ditentukan dari standar pemerintah, mudah itu dijalankan, difungsikan dari pemimpin, yaitu kebijakan daerah khususnya, yaitu dengan pendistribusian pupuk dari distributor, dari pengecer maupun kelompok tani harus sinergi, bersatu, berkesinambungan. Begitu, Mas. Baik, pemirsa yang seperti berada, khususnya warga Kabupaten Grobogan yang melihat tayangan ini, tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilih kita untuk memilih masa depan Kabupaten Grobogan. Dengan memilih siapa, Bapak? Tentunya mungkin dari Pak Ali bisa menyampaikan sedikit terkait nanti pelaksanaan 27 November 2024. Baik, Mas, kami selaku tim pemenangan Bambang Catur yang akan berkontestasi di Pilkada Grobogan, yaitu dua paslon, yang satu Bambang Catur, yang kubu satunya adalah Hadi Sugeng. Dan Bambang Catur melalui tim pemenangan, yaitu dari partai pendukung, pengusung maupun relawan, sudah siap, Mas. Masyarakat sudah menghendaki perubahan Grobogan. Kami tegaskan apapun pilihannya, pilihan juga boleh berbeda, namun satu, Grobogan harus kondusif, harus sejuk, aman dan terkendali. Dengan cara partisipasi pemilih datang ke TPS, memberikan hak demokrasinya. Kalau kami boleh meminta, yaitu untuk menyongsong Grobogan makmur,
makmur ini ada filosofinya, Mas. Bisa Makmur dijelaskan Pak Ali, Iya, terkait begini, Mas. gerobokan makmur. Jadi Bambang Catur itu menggunakan kata-kata gerobokan makmur. Gerobokan itu berarti kabupaten kota. Makmur itu adalah maju, agamis, kompetitif, mandiri untuk rakyat. Jadi slogannya cukup mengena di masyarakat, Mas. Jadi kalau kami tidak menyikapi kubu sebelah atau paslon lain, monggo menggunakan slogan ataupun spirit itu sah-sah saja. Yang jelas, yang terakhir kubu paslon Bambang Catur dan seluruh masyarakat Gerobokan pendukung simpatisan mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan partai non-parlemen yang ada di Gerobokan, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Umat, dan Partai Bulan Bintang, khususnya itu, Mas. Jadi sekali lagi kami dari tim pemenangan mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai pengusung utama di KPU Kabupaten Gerobokan, dan siap Bambang Catur memenangkan kontestasi Pilkada 27 November 2024. Dengan angka kemenangan kami boleh memprediksi kurang lebih 70%. Terima kasih, Mas. Ya. Mungkin ada tambahan lain yang mungkin disampaikan Pak Ali lagi yang terkait kemarin ada beberapa statement yang menyatakan tentang kalau tidak memilih, kemarin sempat ramai juga itu di media sosial bahwa salah satu paslon mengatakan kalau tidak memilih si A itu dikatakan haram atau seperti apa, itu mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Ali, mungkin tambahan-tambahan yang lain. Ya, begini Mas, kami juga prihatin Mas, kami melihat dinamika Pilkada Gerobokan ini kok seolah-olah menjadi ajang kontestasi yang kurang sehat. Kenapa saya katakan kurang sehat, Mas? Justru ada statement pernyataan dari ketua partai politik di Kabupaten Gerobokan saat sosialisasi ataupun saat mengumpulkan para kadernya yang notabene adalah dari kubu paslon sebelah, Mas ya, menyampaikan dengan vulgar, dengan cukup lantang, apabila kaum Nahdien di Gerobokan ini memilih pasangan Hadi Sugeng, ini hukumnya haram, hukumnya akan masuk neraka. Itu jelas hoax, jelas pernyataan yang menyesatkan, pernyataan yang tidak mendidik, memberi edukasi pemahaman kepada masyarakat Gerobokan, yang harusnya selaku ketua partai di Kabupaten Gerobokan memberikan kesejukan masyarakat, Mas. Masyarakat Gerobokan harus sejuk, harus damai, riang gembira dengan dasar apa? Kekeluargaan. Karena apa? Hakikat demokrasi ini adalah kontestasi, Mas. Kalau sudah kontestasi berarti ada lawan. Kalau sudah ada lawan berarti ada pertempuran. Bahasanya pertempuran yang dilandasi dengan hati nurani, dengan regulasi yang ada, dan berdemokrasi yang santun dan riang gembira. Begitu, Mas. Bisa digaris bahwa statement tersebut bukan dari paslon Batur. Bukan, Mas. Dari tim pemenangan Batur tidak akan melontarkan statement seperti itu. Itu justru terlontar dari kubu sebelah ataupun tim pemenangan kubu sebelah yang dilansir ataupun yang sudah banyak diunggah di media sosial, Mas. Jadi masyarakat tidak boleh dibodohi. Harusnya masyarakat ini diberikan edukasi pencerahan, pemahaman demi ketersinambungan, keterwakilan hak demokrasi saat memilih di bilik suara TPS tanggal 27 November 2024 mendatang. Terima kasih. Demikian bincang asik kita bersama salah satu tim pemenangan pasangan Bambang Catur di acara sore ini bersama Bapak Ali di Kapol. Saya menambahkan sedikit terkait nanti ke depan nanti 27 November 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda di TPS-TPS yang sudah disediakan oleh KPUD Kabupaten Gerobokan. Gunakan hak pilih untuk menentukan masa depan Kabupaten Gerobokan 5 tahun ke depan. Jadi jangan salah pilih ya. Jika ingin perubahan, pilih pasangan Bambang Catur. Seperti itu Pak Ali. Ya, sepakat, Mas. Oke. Jadi demikian pemirsa
saya tutup acara rangkaian podcast sore ini. Salam sehat, salam sejahtera, salam harian siber dimanapun Anda berada. Selamat sore. Terima kasih Mas atas Sama-sama, waktunya. Pak Ali.